Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau sering disingkat dengan RBSL. Nah, contoh yang akan saya berikan di sini, ini sudah saya tulis pada jendela Excel, yaitu peneliti ingin mengetahui karakteristik kekerasan kick yang dibuat dari 4 varietas singkong. Jadi saya misalkan varietasnya itu ada A, B, C, dan D. Nah, berkaitan dengan hal ini maka peneliti mencoba untuk mengambil singkong dari 4 lokasi berbeda dan digunakan untuk membuat kick dengan 4 formulasi perbandingan bobot tepung singkong dengan terigu. Jadi di sini variabel yang diukur itu adalah kekerasan kick, kemudian ada 4 kali 4 untuk rancangan bujur sangkar Latin. Jadi 4 kali 4 itu ada 16. Nah, berkaitan dengan ini maka telah disajikan data kekerasan dalam satuan Newton untuk masing-masing kick yang dibuat dari berbagai jenis formulasi dari 4 lokasi yang berbeda. Nah, di sini ada nomor baris, ada 4. Mewakili lokasi dengan notasi L, ada 4 ya, kemudian ada formulasi dengan 4 juga formulasinya dari perbandingan 100 banding 0 sampai 0 banding 100 untuk formulasi yang keempat. Kemudian desain pengacakannya juga sudah diberikan berkaitan lengkap dengan kekerasan masing-masing kick untuk masing-masing perlakuan, yaitu dari 4 jenis varietas singkong yang berbeda. Nah, untuk keperluan ini, dalam hal ini analisis ANOVA-nya atau analisis ovariannya untuk sumber keragamannya, pertama-tama kita akan jumlahkan untuk masing-masing baris, kemudian kolom, dan masing-masing perlakuan. Yang pertama akan saya kerjakan adalah untuk jumlah kolomnya. Dalam hal ini formulasinya itu sama dengan sum, ya. Kita jumlahkan saja. Kemudian ini sebenarnya kita bisa drag ya, drag saja. Ini adalah jumlah dari masing-masing kolom, sama. Kemudian untuk jumlah dari masing-masing baris, itu sama dengan ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Nah, kenapa tidak saya sum? Karena di sini ada data string ya. Enter. Kemudian kita drag. Ini adalah data dari masing-masing lokasi atau dalam hal ini baris. Kemudian di sini adalah jumlah dari keseluruhan baris atau kolom, sama dengan sum. Nah, ini adalah jumlah dari total baris, dan sebenarnya ini jika diisi dengan total kolom sebenarnya sama juga. Misalnya saya buktikan ya, sama dengan sum untuk jumlah semua kolom. Ini akan digunakan untuk menghitung faktor koreksi. Nah, ini besarnya sama ya antara ini dengan ini, 21,365. Saya hapus karena hanya diperlukan satu saja. Kemudian ini kita akan jumlahkan untuk masing-masing perlakuan yang ada 4. Kita lihat jumlah dari total untuk perlakuan varietas yang ke A, dalam hal ini perlakuan A ya. Itu sama dengan A letaknya ini ya. Ditambah dengan ini ada 4 data, pada kolom yang kedua A letaknya ini, kemudian pada kolom yang ketiga ini, pada kolom keempat ini 5,8555. Kemudian untuk perlakuan yang ke B itu sama dengan pada kolom yang pertama, di sini letaknya, kolom kedua, kolom ketiga, dan B pada kolom yang keempat. Enter. Begitu juga dengan perlakuan yang ke C. Ini ditambah dengan ini, ditambah dengan ini pada kolom ketiga, ditambah dengan ini. Sama dengan untuk perlakuan yang ke D. Pada kolom 1, ditambah dengan pada yang kolom D pada kolom kedua, D pada kolom ketiga, dan ditambahkan dengan yang di kolom keempat. Nah, kemudian kita akan memperoleh data seperti ini.
Ini adalah jumlah dari masing-masing perlakuan. Kemudian kita cari ratanya yang nanti akan digunakan untuk uji perbandingan beda ya, uji beda nyata, dua rata. Ini adalah hasil dari penggabungan atau penjumlahan dari 4 buah data untuk perlakuan A. Berarti itu sama dengan ini dibagi dengan 4. Ini adalah ratanya, kita drag saja. Nah, ini yang perlu kita lengkapi terlebih dahulu untuk keperluan untuk mengisi sumber keragaman untuk analisis variannya. Kemudian akan kita hitung ya, saya hapus dulu untuk faktor koreksi yang akan kita gunakan untuk mengisi ANOVA nantinya dengan formulasi-formulasi yang sudah dijelaskan pada saat kuliah. Nah, kemudian FK di sini sebenarnya sudah saya isi notasi ya, note, comment yang bisa kita untuk mempermudahkan. Di sini merupakan yaitu jumlah dari seluruh baris atau kolom itu dikuadratkan dibagi dengan banyaknya perlakuan itu dikuadratkan. Berarti ini sama dengan ya, sama dengan ini kita kuadratkan dibagi dengan 4 dikuadratkan, enter, 28,529. Nah, setelah mendapatkan FK kita akan melengkapi sumber keragaman, tabel sumber keragaman yang sudah kita rancang seperti ini ya. Yang pertama saya akan buat totalnya. Total itu berarti sama dengan 4 kali 4 ya, karena bujur sangkar latir 4 dikali 4 dikurangi 1, itu ada 15. Kemudian barisnya di sini juga sudah saya buat note ya, yang bisa kita lihat seperti ini. Ini adalah jumlah seluruh baris dikurangi dengan 1 sama dengan count A. Ini adalah baris dikurangi 1, 3. Untuk kolom sebenarnya sama juga 4 karena bujur sangkar yang 4 kali 4, masing-masing 4 jumlahnya sama dengan count A untuk baris ini, untuk kolom kurangi 1. Kemudian untuk perlakuan sama juga seharusnya 3 sama dengan count A, ini adalah perlakuan dikurangi 1. Nah, kemudian untuk galatnya itu sama dengan dB total dikurangi dengan derajat bebas baris dikurangi dengan derajat bebas dari kolom untuk formulasi dikurangi dengan derajat bebas dari perlakuan. Itu hasilnya adalah 6. Lalu kita akan menghitung jumlah kuadrat dari masing-masing komponen sumber keragaman. Yang pertama saya akan tentukan adalah totalnya. Itu berarti jumlah dari total perlakuan itu sama dengan sum SQ ya, sum SQ ini seluruh perlakuan dikurangi dengan FK 1,414 ya. Ini adalah total dari jumlah kuadrat dari total data. Kemudian kita hitung untuk barisnya. Itu sama dengan sum SQ, sum square untuk baris. Baris ini dia. Sum SQ ya. Dibagi dengan banyaknya data, yaitu count A, ini dia ya, itu dikurangi dengan FK, itu hasilnya adalah 0,03015. Kemudian untuk kolom sama caranya seperti tadi, tetapi yang kita jumlahkan adalah jumlah kuadrat daripada kolom. Itu sama dengan sum SQ, sum square. Untuk kolom ini dia, kurung, dibagi dengan banyaknya data kolom, yaitu count A. Ini dia 4 sebenarnya, kalau tidak buat ini tulis saja 4. Dikurangi dengan faktor koreksi.
hasilnya 0,82734. Kemudian untuk perlakuan ini dia ya, sama dengan sum square jumlahnya ya, ingat ini adalah jumlahnya dikurangi dengan dibagi dengan jumlah perlakuan count A, itu 4 sebenarnya ya, dikurangi dengan faktor koreksi, hasilnya adalah 0,42684. Kemudian untuk galat ini rumusnya sama ya dengan yang mencari dB galat. Saya copy aja ya biar cepat. Ctrl V. Ini mungkin kelihatan komanya biar sama ya. 4 angka di belakang koma. Ini hasilnya 0,12958. Ya, 0,12958. Kemudian untuk kuadrat tengahnya ini adalah hasilnya sama dengan jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Ini saya drag aja ya karena sebenarnya sama ya. Ini hanya untuk mempermudahkan melihat aja. Biar tidak terlalu apa ya, biar mudah melihat, saya batasin. Ini adalah hasil dari kuadrat tengah dari masing-masing sumber keragaman baik pada baris, kolom, perlakuan, dan galat ini. Hasilnya untuk galat 0,02160. Kalau ingin mengecek ini saja, klik di sini atau tekan F2, akan kelihatan formulasinya. Kemudian F hitung. F hitung itu merupakan kuadrat tengah dari masing-masing sumber keragaman dibagi dengan KT galat. Itu sama dengan ini dibagi dengan galat. Tekan F4 sehingga kita bisa ngedrag nantinya. Ini hasilnya adalah ya, kita drag saja. Hasilnya seperti ini. Uh, 12,792. Kemudian untuk perlakuannya itu 6,58. Kemudian untuk F tabelnya kita bisa hitung sama dengan F inverse. Probability itu adalah 0,05. Kemudian derajat bebas baris, koma, ini adalah untuk galat 4,75. Ini seharusnya sama ya. Ini bisa kita drag sebenarnya, kalau mau drag bisa saja. Ini 4,75 semuanya sama. Nah, kita sudah mendapatkan kelengkapan dari sumber keragaman dari derajat bebas sampai dengan F tabel. Saya sampaikan di sini adalah hanya sampai 5% untuk mengetahui apakah perlakuan itu berpengaruh nyata atau tidak. Kalau mau 1% silahkan sesuai dengan yang tutorial yang sebelumnya telah saya berikan, apakah dia berpengaruh sangat nyata atau tidak. Kemudian untuk menentukannya kita harus membandingkan antara F hitung dengan F tabel 5%. Nah, caranya di sini sebenarnya juga sudah saya buatkan. Ini sama dengan if dalam kurung nilai ini lebih kecil daripada, berarti ini adalah K19 ya, K19. Jika nilai F hitung daripada baris itu lebih kecil daripada F tabel 5%, ya, itu hasilnya adalah
NS. Jika tidak, dia hasilnya adalah, jika dia lebih besar, hasilnya adalah bintang. Yang satu. Hasilnya NS ternyata. Ini juga bisa kita drag. Kemudian, ini artinya apa? Ini artinya bahwa baris dalam hal ini lokasi tidak berpengaruh nyata, sedangkan kolom dalam hal ini formulasi berpengaruh nyata terhadap kekerasan daripada kick. Dan perlakuan, yaitu 4 varietas jenis varietas singkong itu berpengaruh nyata terhadap kekerasan kick. Nah, karena yang ini ya, karena perlakuan berpengaruh nyata, ini adalah tahap pertama untuk menyimpulkan anupannya. Karena perlakuan berpengaruh nyata dalam hal ini varietas singkong, yaitu A, B, C, dan D itu berpengaruh nyata terhadap kekerasan kick, maka perlu dilakukan uji beda dua rata. Di sini saya pilihkan menggunakan beda nyata jujur atau Tukey ya. Nah, untuk menentukan perlakuan-perlakuan mana yang berbeda dengan perlakuan yang lainnya, sehingga kita bisa memberikan rekomendasi perlakuan yang terpilih. Nah, di sini adalah perlakuan. Ini perlakuannya adalah A, B, C, D. Kemudian ini saya copy di sini ya. Kemudian saya copy sebagai nilai saja. Kemudian ini adalah ratanya. Kemudian saya copy juga sebagai nilainya. Nah, seperti biasa, ini terlebih dahulu data harus diurut dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Kalau menggunakan model seperti ini dari besar ke kecil. Nah, ini diurut data. Ini sudah dicentang berdasarkan rata dari besar ke kecil. Oke. Nah, kemudian setelah data diurut dari besar ke kecil, kita tentukan selisih dua rata sama dengan ini F4 dikurangi dengan ini. Ini merupakan rata dari beda rata antara B dengan A. Kemudian kita drag saja. Kemudian untuk ini sama dengan selisih antara A dengan yang gede. F4 dikurangi ini. Enter. Sudah. Kemudian ini sudah betul, kita cek. Kemudian yang ini merupakan selisih antara rata perlakuan D dengan C, data yang terakhir, enter. Nah, setelah mendapatkan rata seperti ini, kita tentukan terlebih dahulu nilai standar rata dari BNJ. Nah, ini nilainya untuk dari tabel kita peroleh itu adalah 4,90. Nah, di sini juga sudah dilihat, saya bisi note. Itu nilai dari tabel itu adalah 4,6. Pada titik 4,6. 4 itu adalah banyaknya perlakuan, sedangkan 6 itu adalah derajat bebas daripada galat. Kemudian itu dikalikan dengan kati galat per R. Jadi hasilnya seperti ini. Ini diakarkan ya. Saya hitung saja ya. Sama dengan nilai yang diperoleh dari tabel BNJ dikali dengan akar SQRT kati galat per 4 ya. 0,3. Diperoleh standar ratanya itu 0,36
0,005. Kemudian ini akan kita gunakan sebagai pembanding. Kemudian ini harus kita bandingkan apakah ini lebih kecil daripada nilai SY. Jika dia lebih kecil dikasih notasi dengan NS. Kemudian selanjutnya apakah ini lebih kecil daripada ini, jika dia lebih kecil ditulis NS ya, NS. Tetapi biar memudahkan drag akan saya buatkan saja formulasinya. Ini sebenarnya sudah ada ya notasinya. Saya buat saja sama dengan jika ini if dalam kurung selisih antara rata B dengan A lebih besar daripada ini, saya tulis 4 ya karena akan digunakan sebagai pembanding tetap, koma, nilainya itu adalah jika lebih besar dia bintang 1, jika dia lebih kecil dia NS, hasilnya NS. Kemudian akan saya drag untuk mempercepat. Ini akan saya copy ya, Ctrl C, kemudian Ctrl V, kemudian ini akan saya sesuaikan, sudah mau, yang kita drag. Kemudian ini bisa kita copy ya, karena pembandingnya cuma 1, kita enak sekali untuk copy, Ctrl V. Ya sudah, betul bahwa nilai selisih antara D dengan C yaitu 0,275 ini lebih kecil dibandingkan dengan 0,36, jadi dia NS. Kemudian notasinya dari sini ke sini ini adalah A ya, saya buat kuning saja. Ini adalah A, kemudian dari sini ini B dari sini, B. Nah, bagaimana caranya penotasiannya? Saya kira sudah saya jelaskan pada kuliah-kuliah sebelumnya. Kalau menggunakan cara yang mengurut dari data kecil ke besar atau besar ke kecil, sama saja. Misalnya ya saya contohkan menggunakan data ini, Ctrl C, ini saya copy ya, ratanya. Sebenarnya walaupun berbeda kelihatan nanti padahal sebenarnya kesimpulan atau keputusannya sama saja. Ini akan kita bandingkan dengan SY ratanya. Yang pertama itu adalah sama dengan rata ditambah dengan SY. Ini ya. Saya tulis 4. Nah, kemudian kita rata ditambahkan dengan nilai SY-nya. Kemudian kita lihat apakah ini kita urut terlebih dahulu dari kecil ke besar. Rata dari small ke kecil. Nah, jadi seperti ini. Ini kita hitung, saya ulangi ya. Ini merupakan penjumlahan antara rata dengan standar ratanya. Sama dengan rata ditambah dengan standar ratanya. 4 enter. Kemudian kita lihat, tentukan di sini A terlebih dahulu. Apakah 1,4 ini lebih besar daripada 3,33? Ya, berarti sampai di sini A. Apakah 1,428 ini lebih besar daripada ini? Tidak, lebih kecil, berarti cukup. Kemudian yang kedua kita drag turun lagi, berarti ini yang merupakan penjumlahan antara rata yang kedua dengan standar ratanya. Kemudian kita lihat di sini letakkan B, ya. Kemudian apakah 1,66 ini lebih besar daripada ini? Ya, berarti B. Kemudian apakah 1,699 ini lebih besar daripada ini? B. Nah, karena sudah semua tercakup di dalam seluruh perlakuan ini, yang ke bawah tidak perlu dihitung lagi. Sebenarnya caranya membaca antara
ini dengan ini sama. C di sini notasi A, sedangkan perlakuan yang C di sini nilainya B untuk rata yang paling kecil. Begitu juga di sini untuk rata yang paling kecil nilainya A. Kalau kita simpulkan sebenarnya sama saja keputusannya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata perlakuan yang memberikan kekerasan yang paling tinggi itu adalah, kita lihat saja, adalah perlakuan B. Tetapi dia tidak signifikan dengan perlakuan A sama D, yaitu karena notasinya sama-sama mengandung nilai A. Jadi perlakuan varietas B, A sama D itu memberikan kekerasan dalam rentang 1,339 sampai 1,471 Newton. Sedangkan perlakuan antara D dengan C dia tidak signifikan, tidak berbeda nyata, dengan kisaran antara 1,068 sampai 1,339 Newton, karena mempunyai notasi A sama AB. Adanya notasi B ini menunjukkan bahwa perlakuan antara C dengan D tidak berbeda signifikan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan contoh penerapan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL dalam analisis perancangan percobaan kali ini. Terima kasih.